Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini saya akan menunjukkan bagaimanakah caranya salah satu tips, salah satu trik, salah satu cara untuk melakukan pergeseran arkas, yaitu kita sesuaikan dari tahap ketriwulan ya, supaya nanti pada saat kita laporan online di Boskemdikbud ini nanti enak ya. Karena ini memang perlu kita lakukan karena pada saat kita melakukan penganggaran di kertas kerja itu per triwulan, namun ternyata pelaporannya per tahap ya. Tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya. Pada kesempatan ini masih di pergeseran arkas sobat semuanya. Seperti yang video saya sebelumnya, ini adalah tentang terkait harus ada pergeseran arkas. Ini adalah misalkan seperti ini. Nah, di sini untuk penerimaan per tahap dan juga pelaporan online itu nanti per tahap dan bukan per triwulan. Nah, jika kita sebelumnya itu untuk melakukan penganggaran mengacu pada lembar kertas kerja arkas, yaitu pada kolom penganggaran. Ini adalah masih per triwulan. Nah, di sini mau nggak mau kita nanti menyesuaikan dengan cara per tahap ya. Seperti dalam video saya sebelumnya, ini saya membagi per tahap, yang mana misalkan total dana adalah 59 juta. Ini adalah per tahapnya, tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 adalah 30%. Kemudian kalau misalkan kita bagi menjadi per triwulan, inilah kita gunakan untuk mensiasati pada lembar kertas kerja arkas adalah sedemikian ini ya. Nah, kemudian padahal untuk penganggaran yang dulu ini kita telah melakukan penganggaran per triwulan. Ini adalah kita harus mengotak-atik ya. Kalau misalkan yang belum disahkan ini masih enak, yaitu masih bisa diedit ya. Kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah disahkan ini caranya gimana, yaitu dengan cara pergeseran. Seperti yang telah saya lakukan ini, saya juga melakukan pergeseran ini ya. Kemudian kalau sobat semuanya belum tahu cara untuk bagaimanakah melakukan pergeseran, maka lihat tonton video saya sebelumnya ya. Nah, di sini pada saat kita sudah melakukan pergeseran, ini adalah nanti di sini sumber dananya adalah bos reguler revisi ke-1 gitu. Nah, di sini sobat semuanya kita fokuskan untuk triwulan 1 ini sudah saya kerjakan. Triwulan 2, nah triwulan 2 ini adalah anggaran RKAS saya pada lembar kertas kerja adalah 18.455.200. Sementara triwulan 3 adalah 11.837.700. Ini adalah setelah kita hitung-hitung untuk penyesuaian per tahap nanti untuk pelaporan online juga, ini adalah seperti ini. Nah, di sini adalah untuk triwulan 2. Triwulan 2 ini adalah April, Mei, Juni. Ini nanti seharusnya itu adalah 14 juta. Nah, seharusnya triwulan 2 adalah 14 juta. Kemudian triwulan ketiga adalah 13 juta sekian. Nah, ini kita fokus 14 juta ya. 14 juta berarti di sini nanti dari triwulan 2 ya betul. Untuk triwulan 2 ini harus kita kurangi 2 juta, kita taruh di triwulan 3. Kemudian dari triwulan 2 juga kita kurangi sekitar 2 juta, kita taruh ke triwulan 3. Nah, bagaimanakah caranya? Di sini saya akan memberikan pengalaman pribadi tentang mengubah anggaran loncat dari triwulan 1 ke triwulan yang lainnya. Ini adalah tanpa menghapus dan juga tanpa kita itu menginput ulang capek-capek ya. Jadi di sini kita akan melakukan yaitu langsung diedit di dalam saja ya. Misalkan ini ya. Ini lumayan. Di sini saya harus mengurangi ini 2 juta saya taruh triwulan 3, 2 juta saya taruh triwulan 4. Ini adalah saya ambil dari triwulan 2 ini. Ini adalah triwulan 2, ini adalah misalkan untuk kode rekening, belanja pemeliharaan gedung dan kantor, pembelian cat tembok, kuas, dan seterusnya. Nah, ini akan saya pindah ke triwulan 3. Nah, caranya mudah ya. Caranya adalah langsung saja di sini. Ini lumayan ya, 1.089.000. Nanti kita tinggal cari 1 juta lagi. Caranya adalah kita klik 2 kali. Kemudian perhatikan, di sini adalah pembagian per triwulan. Itu adalah kita centang-centangnya nih ya. Nah, ini kita ubah ke triwulan 3. Nah, ini.
Jadi pada saat kita inputkan di sini, ini adalah kita samakan ya, harus sama ya, 6, kemudian di sini galon. Kemudian di sini harganya 120.000. Nah, jadi yang atas jangan dihapus dulu, untuk turunan dulu ya, atau contekan dulu. Kalau misalkan yang di bawah kita pastikan sudah sama, nanti untuk menghindari warna pink atau kesalahan kekurangan dana ya, barulah di sini kita buang, kita hapus yang mau kita ubah ini. Nah, ini kita hapus. Oke. Selanjutnya kita cek. Nah, di sini sobat semuanya sudah berpindah ya. Dari triwulan 2 sudah pindah ke triwulan 3. Kita lanjutkan masih 1, 2, 3, 4. Nah, kita pindahkan sekalian. Klik 2 kali, kemudian kita buat di centang triwulan 3, kita inputkan data yang kita perlukan. Kemudian di sini 12.000. Oke, udah sama. Kemudian di sini nanti buah. Ini kita buang dulu. Ini juga kita hapus ya. Kemudian centangnya kita buang yang triwulan 2, kemudian di sini kita masukkan buah. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah loncat ke triwulan 3. Lanjut lagi. Ini adalah pembelian 14.000 dia. Nah, ini adalah di triwulan taruh triwulan 3. Inilah kita samakan dengan atasnya, kemudian di sini 7.000, barulah kalau sudah sama di sini yang atas kita buang. Berikutnya triwulan 2-nya kita centang. Oke, di sini adalah selanjutnya kita oke. Ya, masih lagi 2 lagi ya. Nah, ini adalah amplas, 9 amplas dari triwulan 2 kita buat ke triwulan 3. Ini adalah sebanyak 2, kemudian 5.500. Benar nggak nih ya? Oh, kebanyakan ya, 5.500. Kemudian yang atas saatnya kita buang, tingkat-tingkat ini lembar. Ini kita hapus, kemudian centang kita buang. Ini adalah lembar. Oke, kemudian kita cek oke. Oke, berikutnya di sini untuk upah tukang. Nah, ini harus sama persis ya. Kalau nggak sama nanti akan menimbulkan warna pink, ya, kekurangan dana atau mungkin kelebihan gitu ya. Kita ubah triwulan 3, ini adalah satu kegiatan ya. Ini adalah 2. Ini adalah 2, ini adalah 80.000. Berikutnya kita ingat ini orang hari ya. Kita centang buang. Ini adalah orang. Kemudian di sini hari. Oke, dirasa sudah, kita oke. Ya, ini sudah pindah ke triwulan 3 ya teman-teman ya. Dari triwulan 2 pindah ke triwulan 3, ini adalah sudah berkurang. Sudah berkurang menjadi 17. Padahal kita ini harus membuang, nah masih 3 lagi ya. 3. Kemudian untuk triwulan 3 ini kita perlu 13 juta sekian. Ini baru ini ya. Oke, kita cari lagi yang akan kita pindah ke triwulan dari triwulan 2 ke triwulan 3. Ini yang kita pindah itu yang apa ya, pengeluaran bukan pengeluaran rutin ya, dan juga insidental yang mungkin nggak memungkinkan dipindah. Misalkan ini saya mau pindah cetak spanduk COVID-19, ini kan dulu merebaknya kita itu kan tahun pada triwulan 2 ya. Kalau misalkan ini pindah ke triwulan 3 ini adalah kurang masuk akal ya saya rasa. Apalagi kalau misalkan kita pindah di triwulan 1, ini juga kurang masuk akal. Karena apa? Ini belum ada COVID dulu ya. Nah, kita cari yang lain yang memungkinkan untuk bisa dipindah. Apa ya? Cetak sampel rapot ini kalau di triwulan 3 ini mungkin enggak masuk akal gitu ya. Nah, karena di triwulan 2 biasanya. Coba cari lagi. Oh ya, satu lagi sobat semuanya yang perlu kita ingat, bahwa yang bisa kita ubah ini adalah yang masih warnanya terang. Nah, yang masih warnanya terang, kenapa demikian? Karena kalau warnanya sudah gelap,
Nah, maka seperti ini. Ini adalah artinya sudah kita belanjakan ya. Sudah kita belanjakan itu maksudnya gimana? Nah, nanti yang paling atas enggak ya? Untuk belanja materai 3.000. Ini adalah sudah pink yang triwulan 1. Ini karena apa? Ini karena kita sudah membelanjakannya dan sudah kita catat di BKU. Nah, kita sudah aktifkan BKU, kemudian sudah kita anggarkan di sana. Makanya sudah nggak bisa kita ubah ya. Kalau misalkan kita ingin mengubah, itu adalah yang berwarna seperti ini, yang masih terang itu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Jadi untuk apa itu melakukan pergeseran itu kita harus perhatikan mana yang boleh dan bisa kita geser, mana yang tidak gitu ya. Jadi kita itu melakukan pergeseran yang belum kita SPJ-kan atau belum kita. Oke, satu lagi ini adalah rapot ini memungkinkan kalau kita pindah ke triwulan 3 karena anggapannya adalah nih pada saat triwulan 2 ini kita masih pesan, triwulan 1 udah pesan, triwulan 2 itu pesan tapi nggak jadi-jadi dikarenakan apa? Dikarenakan dari ekspedisinya itu nggak bisa ngirim paket ya. Nah, ini kita pindah triwulan 3. Ini adalah untuk menyesuaikan dana. Oke, kita pindah triwulan 3 di sini. Caranya tadi adalah ini kita centang dulu, kemudian kita isi sesuai 28, kemudian di sini harganya 35.000. Kemudian yang atas mau kita pindah ini harus kita hapus ya. Kalau nggak dihapus nanti double counting. Ini kita hapus, kemudian satuannya ini adalah buah. Oke, kita cek. Nah, ini sudah dari triwulan 2 sudah pindah ke triwulan 3. Oke, seperti itu. Jadi demikianlah sobat semuanya tentang salah satu cara untuk mensiasati yaitu penyesuaian lembar kerja dari pertriwulan ke tahap supaya nanti sesuai dengan pencairan dan juga sesuai dengan apa? Yaitu pelaporan bos online ya. Nah, di sini kita lihat tinggal sedikit lagi nih. Untuk yang triwulan 2 ini adalah penganggaran 16.300-an. Kemudian padahal di sini adalah kita nanti 14, jadi masih mengurangi 2 juta lagi kita taruh di triwulan 3 dan 4. Triwulan 3 13. Nah, ini 13 berarti kita pindah ke triwulan 4 ya. Oke, 13. Nah, ini adalah berarti ini. Di sini triwulan 3 kita rasa sudah cukup, kita pindah ke triwulan 4. Jadi 2 juta dari triwulan 2 kita pindah ke triwulan 4 yang 2 juta supaya nanti pengeluarannya itu per tahapnya pas. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin masih bingung untuk membagi per tahap, maka silahkan kirim apa ya istilahnya mengisi kolom komentar video ini, nanti akan saya berikan filenya untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi seperti itu teman-teman, di sini saya tinggal mengurangi nanti 2 juta dari triwulan 2 pindah ke triwulan 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, karena yang namanya operator bos itu adalah permasalahannya masing-masing dan beda-beda. Saya buat video ini dengan tujuan mungkin dari teman-teman di luar sana itu memiliki permasalahan yang sama, yaitu untuk menyesuaikan anggaran per triwulan ke tahap. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, atau ingin file ini, maka silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.